dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga. Ini adalah imbauan dari Prabowo Subianto pada pendukung 02. Semuanya tidak boleh mengadakan aksi apapun di depan MK atau di tempat yang lain guna menjaga kesejukan ini. Tentu ini imbauan yang ditangkap harusnya untuk seluruh pendukung dari Prabowo Subianto dan Gibran ya. Oke, kita tinggalkan dulu video dari imbauan Pak Prabowo. Kita coba untuk perdengarkan bagaimana sisi-sisi yang lain. Ya tentu ini menjadi catatan penting. Ada beberapa video nanti akan kita perdengarkan kembali seperti apa yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo di jelang-jelang putusan sengketa Pilpres tentunya yang akan diumumkan di tanggal 22 April. Saya tertarik dengan obrolan dari Bang Rocky Gerung dan juga dengan Bang Hera Subino Arif ya, bahwa 02 ini sudah benar-benar meyakin gitu bahwa ini akan MK dengan keputusan apapun akan jalan, karena ada beberapa susunan kabinet yang sudah masuk gitu. Salah satunya yang diobrolin adalah Bang Yusril Iza Mahendra. Kita coba untuk mendengarkan, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, kita tinggalkan dulu soal Mahkamah Konstitusi. Kelihatannya kalau Yusril Iza Mahendra sebagai tim pengacara dan juga sebagai Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi 02 sudah sangat optimis bahwa ini akan dimenangkan dia di Mahkamah Konstitusi. Karena itu dia sekarang udah melompat soal kabinet. Dia mulai wanti-wanti sebenarnya nggak harus semua kekuatan politik itu ada ditarik ke 02 begitu ya Bung Rocky, karena menurut dia itu perlu ada penyeimbang tetap di DPR. Itu sebenarnya idenya sama dengan kita, tapi karena Yusril di situ dia bagian dari partai politik dan kira dari sisi negosiasi atau bargaining powernya rendah karena nggak lulus di parliamentary threshold, orang akan melihat ini juga kekhawatiran juga nih, kalau banyak yang masuk nanti PBB akan kebagian apa gitu. Itu poin yang sangat pragmatis yang sebetulnya memang itu yang diinginkan oleh Pak Yusril. Tentu Pak Yusril sebagai partai kecil itu bergabung dengan 02 bukan mengandalkan PBB-nya, tapi mengandalkan postur dan kapasitas Yusril sendiri, ya, kapasitas intelektual, ya, kapasitas moral. Iya, benar juga ya. Jadi kalau PBB ini ya tentu ini soal partai yang dipimpinnya, tapi terlepas dari PBB itu partai yang mungkin masih kecil, tetapi Prof. Yusril Iza Mahendra itu ya kalau di kasat mata pasti masuk dari kabinet dari Prabowo Gibran. Ya tentu itu prioritas dari Pak Prabowo gimana ya, tapi di kasat mata dengan kualitas dari Prof. Yusril Iza Mahendra ini tentu akan masuk, dan saya setuju sekali gitu bila Prof. Yusril salah satu yang bakalan masuk di kabinet. Tentu kita
memilih orang-orang yang keren, kan? Kapasitas birokrasi yang semuanya Yusril punya sebetulnya. Jadi sebetulnya kenapa Yusril harus ragu bahwa dia nggak akan masuk kabinet kan? Kan semua kapasitas yang dia punya itu dikenali oleh Pak Prabowo tuh. Yusril sangat intelektual. Yusril tahu tentang perbedaan antara nilai politik dan nilai politiking. Yusril ngerti beracara, Yusril tahu tata negara dan dia berkali-kali jadi menteri. Jadi kalau Yusril mengkhawatirkan artinya mungkin dari dalam ada suara bahwa kabinet itu akan disusun pertama-tama bukan karena tekanan koalisi, tapi karena konsolidasi Pak Prabowo sendiri untuk memastikan bahwa dia akan jadi pemimpin yang disegani itu, pemimpin yang punya karisma, kan itu intinya kan. Yeah. Nah kalau partai-partai yang nebeng pada koalisi Prabowo itu tidak memenuhi formula dari Pak Prabowo sendiri, tentu sampai sekarang Pak Prabowo tidak akan panggil mereka kan. Jadi kelihatannya karena tokoh-tokoh partai putih ini belum dipanggil Prabowo, mereka menganggap bahwa Prabowo udah punya portofolio yang nggak melibatkan mereka diam-diam. Itu juga konyol. Kan mestinya itu mereka harus katakan bahwa kesempatan untuk deal itu ada di dalam forum koalisi. Kan koalisi itu belum bubar selama Prabowo belum dilantik. Jadi sekali lagi kecemasan Yusril itu menunjukkan bahwa memang Pak Prabowo belum mempertimbangkan orang-orang itu berdasarkan kapasitas teknis semata, tapi juga dengan keinginan Prabowo untuk melibatkan aspek-aspek sebetulnya pencitraan bahwa Prabowo itu adalah pemimpin Asia, bahkan bahwa Prabowo itu adalah pemimpin yang akhirnya menemukan kembali jalan politiknya dengan cara yang beradab. Nah, selama ada proses di Mahkamah Konstitusi, Prabowo nggak mungkin mengucapkan itu. Karena Prabowo masih menunggu sebetulnya bahwa dia akan diloloskan tanpa embel-embel Gibran. Kira-kira begitu psikologinya kan. Ya. Kalau Prabowo dilolos akhirnya dengan Gibran, tetap orang menganggap Prabowo akhirnya tidak punya otonomi untuk menyusun kabinet. Karena kabinet itu pertama-tama mesti dibagi pada Jokowi, dibagi pada Gibran kedua, baru dibagi ke koalisi. Kan itu buruknya di situ. Komposisinya memang gitu ya. Kalau kita ngomongin kabinet ya menteri-menteri gitu, kita tahu 2014, 2019 gitu kan, ya tentu banyak hal yang disodorkan ke publik, orang-orang yang nanti akan mengisi ini, orang-orang yang mendukung Jokowi dan seterusnya. Tapi komposisi ini ternyata juga nggak 100% benar gitu, bahkan orang-orang yang sama sekali kita tidak kenal gitu, atau mungkin masuknya Pak Prabowo di Menteri Jokowi itu cukup mengagetkan juga. Kemudian Sandiaga Uno, ada banyak menteri-menteri yang di luar perkiraan itu akhirnya masuk, dan ini mungkin bisa saja terjadi di saat Prabowo dan Gibran ini nanti benar-benar dilantik gitu ya. Ya, ini memang itu yang saya kira kita juga bolak-balik ingatkan. Satu, kalau concern kita soal bahwa semua kekuatan politik masuk kabinet itu kan soal oposisi ya, sebagai kontrol. Tapi kita juga kan mengingatkan bahwa nanti pasti akan ada kerumitan tersendiri ketika semua masuk ke dalam kabinet, karena portofolio yang ada dalam kabinet itu terbatas, dan orang seperti Yusril itu saya kira kan juga portofolio yang cocok dengan dia juga terbatas juga kan gitu, tidak banyak pilihan-pilihan. Sementara itu diperebutkan oleh banyak partai-partai lain yang masuk kan gitu. Iya, bidangnya Yusril pasti sekretariat negara, menteri kehakiman, ya cuma di situ mungkin putar-putar hanya teman menteri administrasi atau apa namanya itu menteri iya PAN segala macam itu. Tetapi juga partai-partai yang secara lebih kuat itu juga menginginkan postur yang sama. Ini kan lokasi-lokasi yang strategis kan. Jadi kapasitas Yusril itu sangat kuat di dalam wilayah yang dia kuasai, itu tata negara, birokrasi, hukum, hak asasi manusia. Tetapi partainya itu tidak cukup untuk membekali, untuk membackup dia, kira-kira begitu. Sementara partai-partai yang lain yang tidak punya tokoh sekapasitas Yusril akan klaim bahwa kami menyumbang lebih banyak loh daripada PBB ke koalisi Pak Prabowo kan. Jadi di situ juga kesulitan Pak Prabowo. Ada orang tapi intinya Prof Yusril ini ragu gitu atas kapasitas dirinya sendiri dengan gerusan dari partai-partai yang lain yang besar memberikan pengaruh atas suara Pak Prabowo, misalkan ya Golkar, kemudian PSSI mungkin ya, terus kemudian pendukungnya Pak
Jokowi seperti Projo, seperti fans Gibran, macam-macam lah. Komunitas-komunitas yang non partai pun juga banyak gitu. Saya kira itu yang bikin Prof Yusril akhirnya ragu nih. Kayaknya masuk kabinet enggak gitu. Atau sebenarnya Prof Yusril juga udah ngedengerin masalah ini gitu. Sebelumnya atau mungkin bisikan-bisikan bahwa Prof Yusril sepertinya di posisinya diperebutkan gitu. Nah itu tadi apa yang disampaikan Bang Arif ya soal oke, kita tahu kapasitas Prof Yusril tapi kita juga tahu gitu tidak banyak kursi yang sesuai kementerian yang sesuai dengan Prof Yusril. Backup politiknya kurang. Ada orang yang backup politik, ada partai yang backup politiknya kuat, tetapi figurnya lemah. Kan itu yang saya sebut tadi. Itu memang agak pusing Pak Prabowo untuk positioning di antara keragaman incapacity yang terlalu beragam. Ya. Dan padahal ini kan saya kira ya, kalau lihat situasi saat ini ya, geopolitik global, juga masalah domestik kita sendiri yang juga cukup serius sekarang ini, Pak Prabowo tuh membutuhkan betul-betul kabinet kerja ya, Bung Rocky, yang betul-betul sesuai dengan kapasitasnya, the right man on the right place gitu. Tetapi dengan terlalu gemuknya koalisi, karena sekarang pun sudah cukup gemuk dan mau ditambah lagi, saya kira sulit untuk membayangkan kabinetnya Pak Prabowo nanti kabinet yang betul-betul bisa bekerja begitu. Ya kalau diambil cara berpikir Pak Prabowo semuanya mau dirangkul tuh. Bahkan sangat mungkin Anies juga udah ada kontak-kontak dengan Prabowo tuh. Caimin apalagi misalnya itu. Surya Paloh lebih mudah lagi kita duga ada kontak itu. Ibu Mega juga pasti ada kontak-kontak itu. Nah jumlah kontak-kontak itu bisa lebih banyak daripada koordinasi di antara koalisi sendiri kan. Jadi partai-partai koalisi mulai cemburu. Karena tentu bagi Pak Prabowo kan dia udah menang jadi presiden kan. Jadi tinggal ada backup di DPR, mungkin itu adalah transaksi dengan PDIP. Lalu ada menteri-menteri yang tidak lagi dilihat basis partainya, tapi kapasitasnya teknokratiknya tadi untuk menjalankan pembangunan. Kan Nasdem pasti ada orang yang misalnya orang semacam siapa menteri yang udah berkali-kali bidang kehutanan, Siti Nurbaya itu yang udah tahu lika-liku oligarki di bidang kehutanan yang kalau diganggu juga akan berbalik menyerang, dan karena itu mungkin Pak Prabowo merasa udah diterusin aja tuh oligarkinya di situ, walaupun nanti Prabowo juga tahu ini akan berbahaya ke depan tuh karena DPR akan dikuasai oleh oposisi yang mempersoalkan misalnya soal-soal lingkungan hidup kan. Jadi begitu banyak faktor. Demikian juga Pak Erlangga mungkin akan anggap ya udah 2-3 menteri yang udah terduduk di situ dengan apa ya, kalau kita lihat komentar Bang Rocky Gerung itu menjalan gitu, nggak satu hal yang dipikirin gitu, tapi banyak hal yang akhirnya ngefek dari misalkan seperti yang disampaikan bahwa kita ngomongin pendukung atau partai pendukung dari 02 misalkan, itu kan banyak tuh, dan apalagi belum ketika nanti ini Prabowo berkomunikasi dengan kelompok-kelompok oposisi 01 dan 03. Belum lagi gitu, ditambah dengan beberapa posisi menteri seperti BUMN, seperti Kehutanan, seperti Bahlil dan seterusnya. Saya kira nih tugas mereka kayaknya kalau diganti ini bakalan kacau nih gitu. Mungkin ada tempat-tempat posisi kementerian yang tidak 100% bakalan diganti gitu. Maka sebenarnya kursi tersedia untuk menteri itu juga nggak banyak. Maka ini yang menjadi sulit. Padahal Prabowo juga harus mengakomodasi semuanya. Kebutuhannya adalah kebutuhan kursi di DPR yang untuk menjalankan semua program-programnya tentu harus jelas gitu kan. Suara di DPR juga harus banyak untuk karena gini, kalau oposisi ini memang benar-benar terbentuk, ini sih petaka sih gitu buat Prabowo Gibran ya, kalau emang itu nanti akan terjadi. Kapasitas dan kemampuan birokratik, teknokratik yang sudah teruji akan dipakai terus oleh Prabowo. Prabowo mungkin merasa ya udah Erlangga kan ya mungkin 1-2 aja, lalu di kabinet ada 1-2, tapi di parlemen diminta untuk memperkuat supaya berimbang dengan oposisi. Jadi semua kalkulasi itu membuat Yusril panik sebetulnya bahwa dia itu di mana posisinya itu.
Nah, lain kalau Yusril mengatakan saya akan berhenti menjadi tim lawyer Pak Prabowo karena tidak ada sidang dan menganggap bahwa suara saya itu akan netral, minimal netral. Nah, mungkin Prabowo akan anggap oh ini orang bermutu lagi ya. Dari dia mungkin dengan cara itu meminta perhatian Pak Prabowo. Tapi kalau meminta perhatian dengan mengumpulkan pers dan mengatakan ya tidak layak kalau partai-partai yang tidak ikut koalisi itu dapat jatah, itu artinya cemburu sebetulnya tuh, atau iri, atau apa tadi, gelisah kalau karena belum ada kepastian tuh. Iya. Nah, jadi sekarang mulai terpetakan problem baru lagi dari pemerintahan Pak Prabowo ini kan. Kalau kemarin mereka ini semangatnya dengan merangkul semua kekuatan itu supaya tidak ada gangguan di parlemen. Tetapi justru sekarang ini malah menarik persoalan sendiri ke dalam parlemen dengan menarik sebanyak mungkin partai-partai itu kan gitu. Padahal situasi yang kita sebut tadi, persoalan domestik, politik domestik, persoalan juga geopolitik global sedang sangat berat situasinya. Itu justru saya kira juga yang dipertimbangkan Pak Prabowo. Kan akhirnya dia lihat bahwa Gerindra tidak cukup punya tokoh untuk mengasuh masalah-masalah rumit soal lingkungan misalnya, soal financial market, soal perubahan iklim politik global tuh. Sehingga dia perlu di backup dengan partai-partai lain tuh. Tetapi poin ini kan nggak dimengerti oleh partai-partai lain. Bagi partai-partai itu, kami udah menang, kami nyumbang 20%, maka menteri kami di kabinet 20% tuh. Nggak ngerti bahwa ada perubahan isu strategis dalam soal lingkungan. Kembali lagi nih soal hitung-hitungan juga gitu ya. Berat juga nih, bener-bener berat posisi Pak Prabowo saat ini ya. Untuk menghitung terus angka-angka suara, terus menteri-menteri. Apalagi juga ada masukin mungkin orang-orang yang tidak non partai dan non pendukung, orang-orang yang benar-benar profesional dan paham atas persoalan permasalahan saat ini gitu. Saya kira itu juga ada itu bisikan bahwa ada orang-orang profesional yang keren, yang baik gitu, yang juga ingin dimasukkan dalam kementerian khususnya Prabowo Gibran. Soal eksternalisasi, apalagi soal global politics kan. Jadi sebetulnya karena perubahan eksternal ini, maka Prabowo harus mempertimbangkan tokoh-tokoh yang mungkin berguna atau punya kapasitas, kendati bukan dari partai politik. Nah, itu juga bikin cemburu partai politik. Gila mereka tuh, asal mau nyemplung aja, padahal nggak berusaha dari awal untuk menaikkan elektabilitas Prabowo. Tapi lagi-lagi Prabowo adalah orang yang harus merangkul semua, sekaligus harus memikirkan efisiensi kebijakan nanti. Nah, itu merumitkan dia sebetulnya tuh. Ya. Dan oke, saya kira ujungnya sih kita mesti pahami gitu kan bahwa Prabowo saat ini adalah kondisi yang kurang baik karena harus mempertimbangkan banyak hal. Tapi di sisi lain ya tentu ini adalah pengalaman panjang saat menjadi Menteri Pertahanan gitu. Tentu akan menjadi soal bila seperti proyek makan gratis, kemudian hal yang kita tahu jelas-jelas kita tanyakan dan kita persoalkan adalah ketahanan pangan seperti food estate yang gagal itu. Ya tentu ini akan menjadi soal bila hal itu akan terjadi di program-program kedepannya. Maka dia harus memastikan bahwa menteri yang dia pakai, menteri yang dia kasih gitu, ini mempunyai kualitas. Kalau tidak, ini pasti akan menyusahkan di tahun pertama Prabowo Subianto. Saya kira itu sambil nunggu bagaimana putusan MK tanggal 22. Tentu hal yang mesti harus kita hormati bersama. Apapun keputusan itu, kita memang harus ada di posisi yang tepat. Indonesia ini masih panjang perjalanannya. Toh kalau 01 atau 03 mau jadi oposisi, saya kira itu harapan rakyat. Tapi untuk ini menjadi chaos dan seterusnya, kayaknya Indonesia butuh suasana sejuk karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya kira itu.